Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyunisa Putri. Saya berasal dari Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Malabo. Saya berkuliah di Poltekkes Kemenkes Aceh dengan jurusan D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah singkat yang berjudul tentang sabar berbuah manis. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat Allah dan juga hidayah daripada Allah semua, kita bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan kita, rutinitas kita setiap harinya. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang memang tidak ada semua manusia dunia ini yang bisa menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Salat beserta salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada baginda alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan daripada Rasulullah, kita merasakan nikmatnya Islam, kita merasakan betapa indahnya agama Allah, betapa sempurnanya agama Islam ini yang Allah ciptakan, yang berbeda di setiap agama yang ada di dunia ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, pada hari ini saya akan melanjutkan ke inti dari tausiah saya, yaitu tentang kesabaran berbuah manis. Melatih kesabaran itu memang berat teman-teman, bukan hal yang mudah, dan terkadang kita bakalan merasakan kepahitan, namun nanti buahnya bakalan manis, namun nanti hasilnya itu bakalan sangat indah teman-teman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah apa teman-teman? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut kita mengetahui bahwasannya betapa Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar, betapa sangat indahnya, mulianya orang-orang yang sabar, sehingga mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan yang mana lagi teman-teman? Kemanisan yang mana lebih indah di antara kemanisan kita mendekat diri kepada Allah? Bahkan juga dalam surat lain Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, wallahu ma'as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman semuanya, orang yang sabar inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Nah, sebenarnya sabar itu apa sih? Apa sih sabar? Jadi sabar itu adalah kita mampu menahan diri kita, mampu mengontrol diri kita ini untuk terus bisa terima dengan kondisi yang telah Allah berikan. Apapun kondisi, apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menerima dengan hati yang ikhlas, dengan ridha, dengan ketenangan, tanpa ada pengeluhan sama sekali. Nah, memang tidak mudah untuk mencapai di titik kita bisa sabar, yang sangat-sangat sabar. Tapi kita bisa mencoba teman-teman untuk terus meningkatkan kesabaran kita. Nah, kita ambil 3 jenis kesabaran yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi amarah. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan emosi sekalipun, dalam keadaan marah, kita harus bisa mencoba untuk sabar teman-teman. Harus bisa mencoba untuk mengendalikan emosi kita. Jadi kita ambil kisah ketika Nabi Yakub, yaitu ayahnya Nabi Yusuf, ketika mendapatkan kabar bahwasannya anaknya itu Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Tapi apa respon yang diberikan oleh Nabi Yakub ketika itu? Beliau hanya berkata, fasbirun jamil. Sesungguhnya hanya kesabaran yang terbaik bagi diriku, dan Allah lah yang maha memberikan pertolongan dan maha mengetahui segalanya. Nah, di titik itu membuktikan bahwasannya betapa tingginya tingkat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Mungkin kalau kita posisikan diri kita atau orang tua kita ketika mendapati kabar bahwasannya anaknya itu dimakan oleh serigala, atau anaknya itu dalam keadaan buruk atau ditabrak mobil, mungkin orang tua kita bakalan sedih, bakalan marah, bakalan dendam sama orang yang udah ngelakuin hal tersebut. Tapi ketika itu terjadi pada Nabi Yakub,
Beliau hanya berkata, sesungguhnya sabar yang yang terbaik bagi diriku. Karena hanya Allah yang tahu bagaimana cerita sebenarnya. Hanya Allah yang tahu apa kejadian yang sebenarnya. Nah, itu adalah kita sabar dalam amarah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Inilah sabar yang sangat susah, teman-teman ya. Sabar yang mungkin orang terkadang ketika ada hawa nafsu itu mereka mungkin susah untuk mengendalikan hawa nafsu mereka. Kita ambil juga contoh dari kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ingin digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat perfect pada saat itu, mencoba untuk merayu Nabi Yusuf, mencoba mendekati Nabi Yusuf, mencoba untuk menyentuh Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf hanya berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Dan ketika itu Nabi Yusuf langsung berlari dan bisa menahan hawa nafsunya ketika dihadapi oleh godaan yang terbesar. Karena godaan terbesar laki-laki adalah wanita, dan godaan terbesar bagi wanita adalah laki-laki. Mungkin kalau kita posisikan di kehidupan kita sekarang, di dunia kita yang sekarang ini, kita melihat mungkin betapa banyak perempuan yang ada di dunia ini ketika mereka menggoda seorang laki-laki di hadapan laki-laki yang sangat tampan seperti Nabi Yusuf, tidak menjamin laki-laki itu tidak tergoda. Tidak menjamin, teman-teman ya. Pasti laki-laki itu tergoda dengan perempuan tersebut. Maka kita bisa mengambil contoh di sini untuk terus mencoba menahan hawa nafsu kita. Emang tidak mudah, tapi kita harus bisa terus melatih untuk bisa menjaga hawa nafsu kita, menahan dengan kesabaran, dengan kekuatan iman kita. Karena di situ menunjukkan kualitas iman yang kita miliki, teman-teman. Untuk sabar yang ketiga ada sabar dalam menghadapi cobaan. Ini titik sabar yang sangat susah, teman-teman ya. Ketika kita merasa diri kita dalam keadaan yang diberi ujian oleh Allah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka sekalipun, apapun yang Allah berikan kepada kita, cobaan yang Allah berikan, bukan karena Allah tidak mencintai kita, bukan karena Allah itu benci, tetapi karena Allah tuh tahu bahwasanya kita tuh mampu untuk menghadapi cobaan tersebut. Dan Allah tahu kita inilah yang terbaik bagi kita. Nah, di sini kita sebagai seorang hamba yang tidak punya upaya apapun, yang tidak punya kekuatan apapun, hanya bisa berserah diri kepada Allah dengan bersabar, bertawakal. Nah, itulah kenapa perlunya sabar dalam menghadapi cobaan. Karena tidak ada hidup di dunia ini yang tidak ada ujian. Semua hidup itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fungsi kita harus bersabar. Dan di situ Allah ingin melihat bagaimana titik kesabaran kita, bagaimana kualitas iman kita kepada Allah dalam mencintai Allah. Karena kita tahu apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita, dan kita terus mendekatkan diri kita, menserahkan diri kita kepada Allah, karena Allah lah yang tahu segala-galanya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila kekurangan, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.